Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan NIM 240210500034. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan logika fusi. Logika fusi terbagi dua, yaitu fusi inferensi sistem dan fusi Tsukamoto. Fusi inferensi sistem atau FSD merupakan bagian penting dari setiap logika fusi. Fusi inferensi adalah proses perumusan pemetaan dari input yang diberi ke output menggunakan logika fusi. Pemetaan kemudian memberikan dasar dari mana keputusan dapat dibuat atau pola dilihat. Proses fusi inferensi melibatkan bagian komponen, yaitu fusi keanggotaan, operator, logika fusi, dan aturan if then. Adapun basis pengetahuan fusi seperti berikut, yaitu fusifikasi, mesin inferensi, dan definifikasi. Nah, kita masuk ke Tsukamoto. Fusi Tsukamoto. Sistem logika Tsukamoto diperkenalkan oleh Hiroshi Tsukamoto pada tahun 1985. Ia mengembangkan pendekatan ini untuk mengatasi masalah kontrol dan pengambilan keputusan dengan menggunakan himpunan fusi, di mana output dari setiap aturan adalah fungsi monotonik. Metode ini terkenal karena kemampuan untuk menghasilkan output yang lebih terstruktur dan aplikatif dalam berbagai situasi. Tsukamoto dalam sistem yang memerlukan keputusan berbasis pengenalan fungsi dan sering digunakan dalam aplikasi seperti kontrol proses, pengendalian sistem, dan pengambilan keputusan. Langsung saja kita ke contoh soalnya seperti ini. Sistem kontrol frekuensi putaran kipas angin. Untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis digunakan sistem kontrol. Sistem ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu kecepatan putar kipas angin, suhu ruangan, dan sumber frekuensi putar kipas angin. Berdasarkan daftar frekuensi dari pabrik, kecepatan putar kipas angin terkecil yaitu 1000 rpm dan terbesar 5000 rpm. Kemampuan sensor suhu ruangan berada dalam interval 1000 Kelvin hingga 100 Kelvin hingga 600 Kelvin, sedangkan sumber frekuensi putar kipas angin hanya mampu menyediakan frekuensi sebesar 2 rpm hingga 7000 rpm apabila sistem kontrol ruangan tersebut menggunakan 4 rate berikut. Contohnya seperti R1 if kecepatan lambat dan suhu tinggi, Dfn frekuensi kecil, F2 yaitu lambat dan suhu rendah frekuensi dan terkecil, R3 yaitu kecepatan dan tinggi suhu frekuensi besar, R4 yaitu kecepatan rendah dan frekuensi besar. Nah, seperti ini kita asumsi singkat yang saya pakai. Dominan variabel kecepatan kipas itu kan 1000 sampai 5000 rpm. Suhu tertingginya itu 100 sampai 600 K. Sumber frekuensinya itu 2000 sampai 7000 rpm. Output yaitu 1000 sampai 5000 rpm. Jadi suhu yang digunakan yaitu low, medium, dan high. Seperti juga sumber frekuensinya low, medium, high. Kecepatan sekarang yaitu low 1000 sampai 3000 menurun, high-nya 3000 sampai 5000 naik. Nah, rules ke contoh rulesnya seperti height dan sumber dan low keluarannya naik, dan contoh input cruise yang dihitung suhu Tn 450, cukup panas, sumber frekuensi 2000 rpm relatif rendah, kecepatan 3500 mph cukup tinggi. Nah, kita konversikan setiap roll ke output crisp. Nah, untuk roll dengan converse naik, menonton naik yaitu
1000 ditambah 4000. Untuk frekuensi turun yaitu 5000 kurang 4000. Kita hitung R1 sama dengan 0,40. Jadi S1 nya yaitu 1000 ditambah 0,40, 4000 sama dengan 1000 ditambah 1600 sama dengan 2600 rpm. Itu ada R1 yaitu kenaikannya. Kalau keturunannya yaitu 5000 dikurang 0,25, 4000 sama dengan 5000 kurang 1 sama dengan 4000 rpm. Jadi untuk penulisannya R1 dan R untuk konsumsi seperti 0,40 2600 ditambah 0,25 4000 sama dengan 1400 ditambah 1000 sama dengan 2400 per 0,40 ditambah 0,25 sama dengan 0,5. Hasilnya yaitu 2040 per 0,25. Hasilnya yaitu 3138,64 rpm. Hasil dengan asumsi di atas, input ET 450K dan frekuensinya 2500 rpm dan K-nya juga 3500 rpm. Keluarannya frekuensi kipas itu adalah perintah frekuensi kipas. Menurut metode frekuensi Takamoto sekitar 3.138.048 rpm. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata atau kadang saya, mohon maafkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.